Ya iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budi 024 MV Motovlog dari Klaten, asli wong Jawa. Ojo kendu. Uhuy. Pilur kabeh lur. Apik-apik wae, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, di konten vlog kali ini kembali lagi dengan Budi 024 MV. Sini saya akan membongkar, merusak, mengotak-atik, membongkar roda ya. Tepatnya kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi ya. Kali ini saya akan sedikit sharing ya, berbagi pengalaman, yaitu sedikit berbagi informasi ya, bahwasanya di bagian kaki-kaki saya ini, tepatnya di bagian roda ini ada bagian yang nggak beres ya lur ya. Nah, sedikit berbagi aja. Jadi motor itu kalau sudah tidak enak, nanti kalau bagi kalian yang pengguna motor fiction tentunya akan merasakan hal yang sama ya. Nah, jadi di sini yang saya alamin itu motor di bagian kaki-kaki ini tidak enak karena ada sesuatu yang menggel ya, ada sesuatu yang kalau dinaikin itu kok rasanya tidak enak ya. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi sharing ya, pengalaman. Jadi ada beberapa hal faktor yang mempengaruhi kenapa kok motor itu geol-geol, kenapa motor kok di bagian kaki-kaki bagian belakang itu dinaikin tuh serasa geol, atau setiap kali buat tikungan jalan yang bergerunjal itu kok ada sesuatu yang geol ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini menurut versi saya ya, yang saya alamin dan yang saya rasakan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa roda bagian belakang itu terasa tidak enak ataupun geol ataupun oblak. Satu yang mempengaruhi itu yaitu bagian arm ya, bagian arm. Jadi kalau kalian bagian kaki roda belakang itu ada yang tidak beres, satu kalian cek bagian arm ya. Tepatnya yang satu bagian arm itu bagian bos arm, tepatnya di bagian sini. Ini tepatnya ada di bagian depan, bagian baut delta box. Ini namanya bos arm. Kalian harus cek bagian bos arm, kalian harus bongkar dulu armnya. Apakah bos arm dalam ini masih bagus atau sudah oblak? Kalau sudah oblak, kalian harus ganti. Ini salah satu yang mempengaruhi kenapa roda bagian belakang itu terasa ngeol ya. Biasanya di sini sering rusak di bagian bos arm, yaitu dengan ciri-ciri sudah aus ataupun sudah oblak lakernya, dan solusinya kalian harus ganti, yaitu kalian dengan harus ganti yang baru, kalian harus ganti dengan yang original ataupun yang dengan model bearing ataupun dengan bos teflon ya. Dan salah satu faktor yang lainnya yaitu kedua, yaitu kalian harus cek di bagian unit track, yaitu ya bagian sini lur ya. Nah, tepatnya di bagian sini. Jadi salah satu penyebab kenapa geolnya bagian roda belakang itu, kalian harus cek juga bagian unit track sini. Ya, ini ada bentuk segitiga gini. Kalian juga harus cek ya. Biasanya di sini juga mengalami kelemahan di bagian laker dan bosnya ya. Biasanya sering ambrol, sering pecah ataupun sering oblak di bagian sini. Nah, kalian juga harus cek bagian sini. Biasanya sini sering terjadi rusak ya. Karena apa? Di sini bagian tumbuhan dari monoshock ya, tumbuhan dari kekuatan dari monoshock itu di bagian sini ya. Ini namanya unit track atau bos control di bagian sini. Biasanya 1 2 3 ini 4 ya, 1 2 3 4 ini sering mengalami kerusakan. Nah, kalian kalau terasa nggak enak, kalian harus cek di bagian sini, kalian buka. Biasanya di sini terjadi kendala, yaitu sering ambrol ataupun bearingnya ataupun lakernya bosnya sudah ambrol ataupun pecah ya. Solusinya kalian juga harus lepas ini, harus kalian ganti ya. Terus menginjak ya, bagian hal yang mempengaruhi kenapa bagian roda itu sering menggol, yaitu tarik ke belakang ya. Itu salah satunya yaitu di bagian roda ya, di bagian tromol, yaitu tepatnya pada bagian bearing. Nah, itu salah satu penyebab juga kenapa bagian belakang itu bisa oblak ataupun serasa menggeol, yaitu salah satu penyebabnya, yaitu kalian harus mengecek bagian bearing. Nah,
Soalnya bagian bearing itu salah satu tumpuan sumbu poros perputaran roda yang sangat berpengaruh ya lur ya. Jadi kalau serasa giol, kalian juga harus mengecek bagian bearing itu masih bagus atau tidak ya. Nah, berhubung ini motor ini sudah saya bongkar dan sudah ditemukan penyakitnya, dari depan sini bos arm masih bagus, dari bagian unit track juga masih bagus karena bagian unit track ini punya saya sudah saya modif dengan pakai bearing ya. Nah, kalian kalau pengen melihat modif bearing saya ini bagian unit track, kalian bisa lihat di konten saya selanjutnya ataupun bisa klik di tombol atas bagian atas ini ya. Sudah ada nanti kalian tinggal buka gimana cara modifikasinya, kalian tinggal melihat konten tutorial saya di atas ya. Tinggal mempelajarinya ya lur ya. Nah, ini punya saya ini kan hancur di bagian bearing ya lur ya. Nah, tepatnya itu kemarin sudah saya bongkar yang bagian roda ini, tepatnya yang menjadi masalah itu yaitu bearing pada bearing nabgearnya. Kalau bearing bagian tromol itu kemarin saya cek sudah aman, tidak ada yang terjadi masalah dan masih aman bearingnya. Dan yang menjadi penyebab geolnya kemarin tuh oblak, itu bagian nabgearnya itu saya ocak-ocak kok oblak ya. Nah, kemarin saya bongkar ternyata emang benar terjadi masalah pada bagian nabgear itu, bearingnya itu sudah ambrol lur. Nah, ini sudah saya bongkar ya, bearing itu kayak gini ya. Ini rupanya bearing kayak gini. Ini sudah oblak ini lur ya. Sudah oblak dan ini pelornya ini sudah pecah dan sudah hilang dua. Makanya kenapa kemarin kok motor itu dinaikin serasa ngeol-ngeol, setelah saya cek semua itu ternyata bearingnya itu ambrol. Tepatnya itu bearingnya itu dia tuh tumpuannya dari sini lur. Nah, sama bosnya ini dia bertumbuh di sini kemudian masuk di sini. Nah, solusinya gimana? Ya solusinya ya diganti dengan bearing yang baru. Kemarin saya bongkar, kemudian kemarin saya beliin di toko spare part. Nah, bearingnya saya kemarin beli kayak gini ya. Ini bearing nabgear, ini tipenya 6004 DU ya. Kalian bisa beli di toko spare part Yamaha yang original ataupun yang biasa juga banyak. Ini harga yang original sekitar 30.000, tergantung daerah kalian masing-masing, bisa kisaran 20.000 sampai 30.000 ya, tergantung kalian mau beli tipe apa, yang penting kodenya 6004 ya, kayak gini. Oke, tinggal kita buka. Nah, ini ya original ya, punyanya Yamaha ya. Nah, bearingnya tuh kayak gini lor, ini masih baru ya. Nah, nanti kita tinggal pasang gini, plek ya. Sudah jadi, nanti kita tinggal pasang lagi di sana ya. Oke, pokoknya ikutin terus, jangan lupa ya subscribe channel Budi 024 MV ini jika konten ini bermanfaat buat kalian. Ya lur ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan selalu buat kalian, buat seluruh sedaya. Semoga wabah COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu silaturahmi nanti. Bagi kalian yang pengen mudik lebaran ya tetap jaga kesehatan. Kalau nggak bisa mudik, tetap jaga kondisi kalian di perantauan. Pokoknya salam perantauan, tetap sehat selalu buat dulur-dulurku sedaya ya. Oke, kita langsung saja lanjut proses pemasangan ya, ikutin terus ya lur ya.
Nah, pemasangan sudah beres ya lur, alhamdulillah sudah aman terkendali. Nah, ini kita cek, ini kita putar tadi sudah nggak oblak lagi. Kemarin tuh di sini bearingnya bearing apa di bagian sini kemarin tuh oblak ya, bagian gear di nap gear ini oblak. Nah, yang oblak kan tadi kan gara-garanya rusak di bagian bearing nap gear ya. Sekarang udah roda sudah aman, nggak ada yang oblak, digini-giniin juga aman. Nah, oke, sekian dari saya vlog ya, berbagi pengalaman, berbagi kesusahan dari saya. Terima kasih bagi kalian sudah mengikuti video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya jika itu berguna bagi buat dulur-dulur sedoyaku ya. Matur suwun, pokoknya buat dulur sedaya sehat selalu pokoknya. Semoga badai COVID-19 cepat berlalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja kendo. Wuhui.